Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai sosok yang sangat penting terkait dengan masuknya komunisme ke Indonesia. Nah, peristiwa kelam 30 September 1945 dijadikan semacam ritual tahunan yang menimbulkan riak-riak dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Lantaran peristiwa itu memang belum selesai dibahas dan masih menjadi kontroversi sejumlah pihak. Kondisi ini kemudian diperparah oleh pihak-pihak yang ingin menjadikan peristiwa Malam Jahanam itu sebagai komoditas politik yang membuat isu G30S dengan atau tanpa PKI di belakangnya menjadi riuh. Partai Komunis Indonesia memang sangat terlibat dalam peristiwa itu. Tak ada satupun sejarawan yang menolak fakta tersebut. Walaupun tentu saja ada pihak lain yang mencoba menafikan hal itu, tapi fakta dan bukti yang bertebaran memang menunjukkan PKI terlibat dalam peristiwa berdarah yang dampaknya kemudian merenggut nyawa ratusan ribu orang. PKI paling tidak sudah 2 kali melakukan percobaan makar. Sebelum peristiwa G30S, pada tahun 1945 PKI mencoba melakukan makar yang saat itu dipimpin oleh seorang musuh, yaitu komunis sejati yang sengaja datang ke Moskow untuk menusuk pemerintah Indonesia dari belakang di tengah agresi militer Belanda kedua yang dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun. Dalam sebuah jendela waktu yang tak terlalu panjang, PKI dengan ideologi komunisnya sudah melakukan 2 kali makar di Indonesia. Kok bisa ya gerakan politik dan ideologi komunis yang disebutkan tak berketuhanan masuk ke Indonesia? Padahal negeri ini dikenal sangat religius. Nah, begini sejarahnya. Cikal bakal paham komunis adalah Marxisme, sebuah konsep pemikiran yang dibuat oleh seorang pemikir baru yang hidup di abad 18 bernama Karl Marx. Konsep pemikiran Marx tentang sosialisme ini bukan hal yang baru sebenarnya, karena sosialisme di dunia sudah ada jauh sebelum Karl Marx dilahirkan. Hanya saja Marx mengembangkan konsep sosialisme menjadi lebih terstruktur sehingga bisa menjadi sebuah sistem. Awalnya Marx membangun pemikiran ini sebagai bantahan terhadap pemikiran kaum klasik yang berhaluan liberal dan menempatkan mekanisme pasar dalam membangun sebuah sistem ekonomi seperti yang diusung oleh Adam Smith. Ide pemikirannya adalah tentang kebersamaan dalam sebuah komune, layaknya pemikiran para sosialis. Pemikiran ini timbul dalam respon perkembangan industrialisasi pasca revolusi industri di Inggris. Pemikirannya ini kemudian ia tuangkan menjadi sebuah buku berjudul Komunis Manifesto pada tahun 1947. Dalam buku ini, Marx melontarkan berbagai kritik terhadap pemikiran Adam Smith terkait konsep kapitalisme yang diusungnya. Selain itu, dalam buku ini Marx menguraikan bagaimana terjadi pertikaian antar kelas akibat konsep kapitalisme. Negara disebutkan oleh Marx sebagai salah satu instrumen penindasan. Kemudian Marx menulis buku lain yang cukup populer yang kemudian menjadi dasar konsep Marxisme bertajuk Das Kapital yang dirilis tahun 1867. Sebetulnya Marx sendiri tak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa pemikirannya itu adalah sebuah ideologi. Ia tak menyiapkan pemikirannya tersebut menjadi sebuah ideologi,
Namun karena dianggap vis a vis dengan konsep pemikiran Adam Smith yang liberal, dalam perjalanannya pemikiran Marx ini dijadikan sebuah ideologi baru. Karl Marx sendiri tak pernah mengetahui bahwa pemikirannya tersebut menjadi sebuah paham. Lantaran saat konsep pemikirannya itu dijadikan sebuah paham, dirinya sudah meninggal dunia pada tahun 1883. Istilah Marxisme sebagai sebuah ideologi dimunculkan oleh para pemikir-pemikir Jerman. Karena itulah konsep Marxisme yang acap kali sulit didefinisikan secara tepat. Namun yang jelas konsep Marxisme ini pada dasarnya berusaha menyelaraskan antara realitas, teori dan konsep pemikiran dalam kehidupan masyarakat yang ideal melalui sistem komune. Dalam perkembangannya, paham Marxisme ini berkembang di Eropa termasuk di Belanda yang saat itu tengah menjajah Indonesia. Dari orang Belanda inilah kemudian paham Marxisme itu masuk ke Indonesia. Sosok yang sangat penting di balik masuknya Marxisme ini adalah Henk Snelflit, seorang jurnalis asal Belanda yang pertama membawa masuk paham Marxisme ke Indonesia, yang kemudian ia mendirikan organisasi yang nantinya merupakan cikal bakal PKI. Sebelum datang ke Indonesia pada Februari 1913, Henk Snelflit merupakan seorang aktivis Partai Buruh Sosial Demokrat SDAP singkatannya, yang berdiri di Belanda. Kemudian ia dipecat oleh partainya karena bergabung dengan Partai Sosial Demokrat SDP yang kelak menjadi Partai Komunis Belanda. Kota pertama yang ditinggali Snelflit di Indonesia adalah Surabaya. Ia bekerja sebagai jurnalis di kota ini. Snelflit kemudian terlibat aktif dalam pendirian berbagai serikat buruh yang membuatnya banyak berhubungan dengan tokoh pergerakan pribumi. Pada Mei 1913 ia pindah ke kota Semarang. Di kota Lumpia inilah Henk Snelflit mulai bergerak melakukan kerja-kerja revolusioner. Ia menyokong pembentukan organisasi Serikat Pekerja Kereta Api dan Tram VSTP dan mendirikan organisasi politik Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Kemudian ia membuka kesempatan bagi kaum pribumi menjadi anggotanya. Organisasi inilah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam perjalanannya, kemudian Henk bertemu beberapa tokoh pergerakan yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh pendiri PKI di Indonesia, yaitu Semaun, Darsono, dan Mas Marco Kartodikromo. Kemudian seperti yang saya nukil dari buku bertajuk The Rise of Indonesian Communists yang ditulis oleh Ruth Avey, Henk Snelflit melakukan infiltrasi pada organisasi politik yang saat itu terbesar di Pulau Jawa bernama Serikat Islam dengan menggunakan strategi penyusupan yang oleh Avey disebut sebagai block waiting. Akibat penyusupan yang dilakukan oleh Snelflit, Semaun dan Darsono inilah Serikat Islam terpecah menjadi dua yang kemudian dinamakan Serikat Islam Hijau dan Serikat Islam Merah. Bagi Henk Snelflit, SI merupakan wujud dari tipe kendaraan organisasi yang ideal bagi pelaksanaan program revolusi sosialisme yang lebih maju di Hindia Belanda. SI Merah yang digawangi oleh Semaun dan Darsono atas SI Merah yang digawangi oleh Semaun dan Darsono atas arahan Henk Snelflit kemudian bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia dalam sebuah kongres nasional organisasi pada tahun 23 Mei 1920. PKI lah yang pertama mengusung nama partai dan nama Indonesia sebagai nama sebuah organisasi politik saat itu. Hal ini sejalan dengan tindakan Vladimir Lenin yang pada tahun 1917 berhasil memenangkan revolusi Rusia dan mengubah kekaisaran Rusia menjadi Uni Soviet. Pada tahun 1919, Lenin kemudian membentuk Komunis Internasional atau disebut dengan Komintern
dan menyerukan kepada semua partai sosial demokrat di seluruh dunia untuk mengganti namanya dengan sebutan Partai Komunis diiringi nama negaranya di belakangnya. Saat ini juga gambaran palu arit sebagai simbol PKI ditetapkan mengacu pada lambang komunisme internasional yang dibuat oleh Lenin pada tahun 1917. Palu melambangkan buruh, industri, dan arit mewakili para petani. Dalam kongres tersebut, selain menetapkan nama organisasi, PKI juga membentuk susunan pengurus pertamanya. Kongres memutuskan Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Dan pada tahun itu pula, PKI menyatakan dirinya bergabung dalam Komintern, bentukan Lenin. Meskipun sudah secara resmi menjadi organisasi tersendiri, PKI tetap membolehkan anggotanya untuk merangkap keanggotaannya di SI. Lantaran mereka sadar SI masih merupakan magnet utama untuk menggait massa bagi PKI. Walaupun pada beberapa tahun kemudian SI hijau yang dimotori oleh Kiai Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto menarik garis tegas dengan PKI dengan melarang rangkap keanggotaan antar kedua organisasi itu. Namun, dalam beberapa hal mereka tetap bekerja berdampingan, terutama dalam perkara perjuangan melawan penjajah, yakni pemerintah Hindia Belanda. Pertumbuhan PKI pada masa awalnya terbantu dengan kondisi sosial yang terjadi saat itu. Makin memuncak terutama masalah konflik-konflik pertanahan antara petani dan penguasa Hindia Belanda di sejumlah wilayah seperti Banten dan Sumatera Barat. Hingga puncaknya pada tahun 1926, PKI didukung oleh para petani dan kelompok Islam termasuk SI melakukan pemberontakan di Banten dan pada 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Namun, pemberontakan tersebut tak berlangsung lama. Pemerintah Hindia Belanda berhasil menumpas mereka. Henk Sneevliet sendiri telah kembali ke Belanda saat kejadian ini terjadi. Ia dihukum mati nasi pada tahun 1942 karena aktivitasnya di Belanda pada masa pendudukan Nazi. Setelah pemberontakan yang gagal itu, 13.000 orang ditangkap. Beberapa di antaranya ditembak mati, 5.000 orang dijebloskan ke berbagai penjara, 4.500 orang dipenjara setelah melalui peradilan. Sementara yang lain ada sekitar 1.300-an orang beserta keluarganya dibuang ke Bovendigul, Papua. Sementara petinggi PKI yang berhasil lolos dan kabur ke Uni Soviet adalah Darsono. PKI sendiri sebagai sebuah organisasi dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu PKI bergerak di bawah tanah sehingga disebut PKI ilegal sampai masa pendudukan Jepang. Pada masa revolusi kemerdekaan, kaum komunis terpecah. PKI ilegal, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI Muhammad Joseph, dan Besindo. Pada masa inilah kemudian datang Musso dari Praha, Cekoslovakia pada tahun 1948 dengan propaganda jalan barunya. Musso kemudian melakukan fusi atau penyatuan partai berhaluan komunis menjadi PKI seperti awal pembentukannya. Setelah melakukan konsolidasi dengan melakukan berbagai rapat dan tindakan-tindakan provokatif terhadap pemerintah Soekarno-Hatta, Musso dan PKI-nya melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948. Mereka menusuk dari belakang saat bangsa Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda kedua. Namun upaya Musso dan PKI dapat digagalkan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Musso mati ditembaki dalam pelariannya dan ribuan orang terbunuh. Selain itu juga ada yang ditahan. Saat itu karena fokus pemerintah pada perang melawan Belanda, pengusutan pemberontakan PKI ini tak dituntaskan oleh pemerintah. PKI sebagai organisasi tak dibubarkan atau dinyatakan terlarang, tapi PKI memilih tiarap hingga tahun 1951.
PKI kembali muncul lagi di awal tahun 1951 di tangan anak-anak muda seperti DN Aidit, Nyoto, dan MH Lukman. Mereka berhasil membesarkan PKI dengan sangat cepat. Pada pemilu 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menduduki peringkat keempat partai peraih suara terbanyak. Namun, kemudian sejarah kembali berulang. PKI kembali terlibat dalam pemberontakan dan kali ini dalam skala lebih besar. Peristiwa kelam 30 September 1965 menjadi ulah PKI terakhir dalam menelikung bangsa ini. Tanggal 2 Oktober tahun yang sama PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang hingga saat ini melalui TAP MPRS ke-25 1966. Namun peristiwa ini belakangan terus menjadi kontroversi hingga saat ini. Peristiwa ini pun kerap dijadikan jualan isu politik oleh mereka yang tengah mencari panggung. Sejarah itu dibuat, dipelajari dan diambil hikmahnya agar yang buruk tak diulang lagi, bukan buat dijadikan komoditas politik apalagi untuk tujuan memecah belah bangsa. Nah kawan-kawan, itulah bagaimana gambaran PKI berdiri, kemudian sosok yang sangat berpengaruh terhadap masuknya PKI ke Indonesia yaitu Henk Snelflith. Terima kasih.